Om Swastiastu, Salam Rahayu. Baik saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, apa yang saya katakan dalam video ini dan video manapun dalam channel YouTube ini bukanlah suatu kebenaran. Apa yang saya katakan bukanlah kebenaran yang mutlak. Sebab apa yang saya katakan adalah kebenaran menurut diri saya, menurut pikiran saya, dan keluar melalui ucapan. Dan sejatinya kebenaran antara manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda, sesuai dengan karma wasana atau tugas dari manusia itu kenapa diciptakan di dunia ini. Jangan telan mentah-mentah begitu saja kata-kata saya ini. Terus cari sumber-sumber yang lebih autentik. Terus cari sumber-sumber yang lebih relevan bagi saudaraku semua. Mari kita berproses bersama, karena hidup perlu proses, bukan banyak protes. Suksma dan Rahayu. Memahami spiritual sepertinya tidak ada habisnya ya. Apalagi kalau kita itu menjajarkan spiritual dengan agama, kita pelajari bersama-sama untuk mencari makna dari sebuah hidup. Tidak ada habisnya ilmu pengetahuan itu. Dari kita itu diciptakan menjadi makhluk hidup, dari kita itu diciptakan menjadi manusia yang awalnya kita itu menjadi bayi, lalu remaja, lalu dewasa, lalu tua, lalu mati. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis kita pelajari. Dan maka dalam hidup itu perlu adanya proses untuk mencari ilmu pengetahuan itu. Mari kita belajar bersama-sama, tidak ada yang lebih hebat daripada kita. Mari kita saling mengerti satu sama lain. Jangan merasa diri kita ini ketika kita memahami sesuatu, menganggap bahwa diri kita ini lebih hebat, lebih cerdas, lebih pintar dari yang lain. Tidak. Kalau ilmu pengetahuan berujung pada kesombongan dan sebagainya, itu sia-sia. Lebih baik kita memiliki satu ilmu saja. Lebih baik kita memiliki ilmu segelas air daripada kita memiliki ilmu yang lebih banyak itu. Lebih baik kita memiliki ilmu sebanyak segelas air, tapi bisa bermanfaat, bisa menyegarkan dahaga dari setiap manusia, setiap makhluk hidup, daripada kita memiliki ilmu seluas samudra tapi tidak pernah bermanfaat bagi orang lain dan malah merugikan makhluk lain, merugikan alam semesta. Ya, menurut saya sia-sia. Bagaimana menurut Anda? Semoga kita satu pemikiran. Memahami dalam spiritual Nusantara ya, khususnya dalam pemahaman spiritual Jawa, kita mengenal dengan istilah suwung. Dalam bahasa Indonesia sendiri, suwung ini berarti kekosongan, kehampaan, ketiadaan, tidak terhalang ruang dan waktu. Itulah suwung, itulah kekosongan. Sejatinya bahwa kita ini sebagai manusia, baik pun alam semesta, buana alit, buana agung, berawal dari kekosongan, lalu ada, lalu kembali lagi pada kekosongan. Kita diciptakan menjadi manusia. Kita ada. Semula kita tidak ada, lalu kita diciptakan menjadi ada, dan kembali lagi kepada ketiadaan. Itulah suwung. Dan itu juga dialami oleh alam semesta. Maka ini sesuai dengan kitab dari Purana, bahwa sebelum alam semesta ini diciptakan, keadaan yang ada hanyalah kekosongan.
itulah suwung. Maka setelah alam semesta itu awalnya dari ketiadaan menjadi ada, menjadi planet-planet, menjadi manusia, menjadi makhluk hidup lainnya, menjadi makhluk atas, menjadi makhluk bawah. Lalu suatu saat akan terjadilah pralaya dan kembali lagi dengan yang namanya suwung itu sendiri. Maka dalam hidup ini kita berusaha untuk mencari suwung itu sendiri, kekosongan dalam diri kita masing-masing. Itu dalam konteks penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, baik itu Buana Alit, Buana Agung, semua sejatinya adalah suwung. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan makhluk hidup itu manusia, hewan, tumbuhan, sejatinya juga suwung. Gusti Kang Akaryo Jagat atau Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Yang Dewasa itu adalah suwung itu sendiri. Dalam agama Hindu kita mengenal dua sifat dari Tuhan ya. Yang pertama itu Saguna Brahman, yang kedua itu Nirguna Brahman. Saguna Brahman adalah Tuhan yang berwujud, Tuhan yang memiliki nama, Tuhan yang memiliki rupa, Tuhan yang memiliki bentuk sehingga kita bisa melihat, kita bisa merasakan kehadiran dari beliau. Itu adalah sifat dari Saguna Brahman. Tuhan mewujudkan dirinya agar kita bisa meyakini tentang keberadaan beliau. Proses itu tadi. Setelah kita berproses tahap demi tahap, tangga demi tangga kehidupan, tangga demi tangga spiritual kita pelajari, kita lalu naik ke tangga dari sifat Tuhan yang bersifat Nirguna Brahman, atau Tuhan yang tidak berwujud, atau Tuhan yang tidak memiliki rupa, atau Tuhan yang tidak memiliki nama, tidak memiliki bentuk, tidak terhalang, tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah sejatinya Tuhan. Lalu kenapa sih Tuhan kok menciptakan dua sifat ini, Saguna dan Nirguna, bahwa sejatinya Tuhan itu bersifat Nirguna, yaitu suwung itu sendiri? Kenapa Tuhan menciptakan Saguna? Kenapa Tuhan menciptakan bentuk? Begini, bahwa hidup ini perlu proses. Ketika kita lahir menjadi manusia, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, tidak. Kita harus jatuh bangun, kita harus merangkak, kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu, kita harus belajar terlebih dahulu. Untuk mencapai suwung, untuk mencapai kejumpuhan kepada Tuhan yang bersifat suwung, diawali dengan memahami dari sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan di dalam Trimurti, sifat Tuhan sebagai pencipta, Brahma, pemelihara, Wisnu, pelebur, Siwa, kita pahami itu. Ketika kita sudah memahami itu semua, maka kita akan mudah memahami Tuhan yang bersifat suwung. Ini adalah tahap seperti halnya kita melakukan yoga. Dalam Astanga Yoga, dari niyama-niyama, dari pengendalian sifat jasmani nanti menuju rohani, yaitu samadhi. Itu adalah proses yang harus kita jalani. Tidak boleh kita loncat-loncat, tidak. Kalau kita loncat-loncat, yang kita dapat juga setengah-setengah, tapi proses tahap. Kita menikmati tahap-tahap ini, maka kita akan menemukan kenikmatan mempelajari ilmu itu. Jadi seperti itu Tuhan. Jadi kita memahami sifat kemahakuasaan Tuhan melalui perwujudan, melalui nama-namanya. Setelah itu kita berusaha merenung, melakukan samadhi, berusaha kita mencari Tuhan yang suwung. Mungkin di video selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai meditasi suwung. Ya sama sih dengan meditasi yang lain, cuma nanti pemahamannya kita belajar bersama di sini. Mungkin demikian tadi pembahasan mengenai sekilas suwung. Bila ada yang
perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa di kolom komentar, atau kalau berbeda pendapat ya silahkan juga ditulis di kolom komentar. Ini akan menjadi bahan perenungan diri saya. Dan ketika apa yang saya katakan ini tidak bersejalan dengan keyakinan dari saudaraku semua, ya memang itulah kenyataan hidup, bahwa hidup itu tidaklah sama antara semua orang. Yes, kita saling mengertilah satu sama lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga alam semesta selalu bahagia. Hayu, hayu, jaya, jaya, wijaya, rahayu, mulyaning, jagat. Om Santi, 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 Om. Suksma dan Rahayu.